Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, berjumpa lagi dengan saya di modul 1.2 demonstrasi konstekstual tentang nilai dan peran guru penggerak. Bersama saya Faizal Hafizi dari SDN Negeri Tetaan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, calon guru penggerak angkatan 6. Selamat menyaksikan. Nah, dalam modul ini saya akan memaparkan tentang nilai-nilai guru penggerak yang akan saya implementasikan dalam sebuah aksi nyata yang berkesinambungan. Ada apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, reflektif. Ini dia pertanyaannya, bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Saya akan menjelaskan mulai dari berpihak pada murid. Pendidikan itu harus berpihak pada murid. Apa maknanya? Hal ini sejalan dengan kurikulum Merdeka, yaitu dalam proses pembelajaran, muridlah yang harus aktif. Murid bukanlah objek yang hanya menjadi penerima, tetapi murid adalah subjek yang mampu aktif bergerak. Tugas saya hanyalah sebagai fasilitator, memberikan sumber belajar dan mendampingi murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tugas saya juga memotivasi dan menggali potensi murid sehingga dapat berkembang dengan baik dan murid mampu menemukan apa yang harus dilakukan untuk dapat mengembangkan dirinya. Dengan pendidikan yang berpihak pada murid, maka murid akan menjadi sosok yang mandiri, mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, menemukan cara mengembangkan pembelajaran, menemukan cara mempresentasikan hasil karyanya sesuai ide kreatifnya sendiri, dan mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah dan bergotong royong. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu menciptakan kelas yang nyaman. Karena bagi saya, sekolah adalah rumah kedua dan kelasku adalah kamarku. Jadi sangat penting untuk menjadikan kelas nyaman, senyaman tempat tinggal sehingga anak akan betah belajar di dalam kelas. Selanjutnya, belajar berbasis proyek. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran itu harus bermakna. Salah satu caranya adalah dengan belajar berbasis proyek. Tentunya ini akan sangat menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian saya juga sudah dan akan terus melaksanakan belajar sambil menyanyi dan bermain. Seperti yang kita saksikan, anak-anak kembali kepada salah satu kodratnya di usia anak, yaitu bermain. Dengan metode ini, anak akan memahami pelajaran namun dengan perasaan riang gembira. Mereka juga akan mengasah cipta, rasa, karsa, dan raga yang selaras dengan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dan yang terakhir, saya juga sudah melaksanakan dan akan terus mengembangkan pelajaran yang akan mengasah minat dan bakat anak sekaligus melestarikan budaya daerah, yaitu menari. Bagi saya, menari merupakan sesuatu kegiatan merefresh otak. Dengan bergerak diiring irama akan menumbuhkan suasana hati yang gembira. Dan itulah yang menjadi tujuan pembelajaran berpihak pada anak, yaitu mencapai kebahagiaan. Kemudian nilai guru penggerak yang kedua yaitu inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan tuntunan zaman. Dengan nilai inovatif yang saya kembangkan, saya harap dapat meningkatkan minat dan bakat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, memajukan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkesinambungan dalam nilai inovatif ini adalah yang pertama, eco break. Hal ini muncul atas keprihatinan saya melihat sampah plastik yang berserakan dan bertumpuk di tempat sampah yang hampir setiap hari dimusnahkan dengan cara dibakar. Tentunya hal ini kurang baik untuk kebersihan udara. Dengan EcoBreak, saya menciptakan budaya baru, yaitu sampahku, kebaikanku.
Setiap anak mempunyai satu botol kebaikan dan harus terisi setiap hari di jam istirahat. Dengan menekankan kebersihan sebagian dari iman, satu sampah satu pahala kebaikan, dan dilakukan berkesinambungan, insya Allah akan membentuk karakter yang baik, yaitu cinta kebersihan. Yang kedua, inovasi yang saya lakukan adalah bimbel komputer untuk guru dan murid. Pada abad ini merupakan suatu keharusan bagi murid dan guru untuk memahami teknologi. Oleh karena itu, saya berinovasi untuk membentuk bimbel komputer bagi guru dan murid. Diharapkan dengan bimbel ini, guru dan murid mampu menghadapi tantangan zaman ke depan yang berkaitan dengan teknologi dan dunia digital. Dan yang ketiga, saya membuat ekskul tari. Demi melestarikan budaya daerah agar tidak punah tergerus oleh zaman, ekskul menari memang bukan terobosan baru di dunia pendidikan. Namun masih banyak sekolah yang kurang memperhatikannya, terutama di sekolah saya. Karena sangat minim bahkan tidak ada pembelajaran di sekolah. Akhirnya anak-anak lebih suka menonton atau mengikuti hiburan yang jauh dari nilai positif. Misalnya dengan hiburan organ tunggal yang menampilkan musik DJ dan diikuti dengan tarian yang tidak ataupun kurang mendidik. Dengan giat tari, anak-anak bisa memberikan tontonan sekaligus tuntunan karena memiliki nilai budaya. Dan yang terakhir adalah inovasi dalam bahan ajar. Saya mulai menciptakan lagu-lagu pembelajaran dan menciptakan bahan ajar sendiri. Misalnya membuat video pembelajaran yang akan membuat anak-anak lebih fokus karena menggunakan media yang menarik. Nilai guru penggerak yang selanjutnya adalah mandiri. Sebagai seorang guru yang mempunyai keinginan dan motivasi yang kuat, saya akan selalu bergerak dan melakukan berbagai macam perubahan yang muncul dari dalam diri saya sendiri. Nilai kemandirian ini merupakan wujud tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan memberikan manfaat untuk orang lain. Beberapa hal yang sudah dan akan terus saya lakukan yaitu: 1. Saya sering mengisi acara training motivasi atau sebagai motivator pembelajaran baik di acara sekolah ataupun pembinaan di bidang keagamaan di luar sekolah. Dan yang kedua, saya sering mengikuti pelatihan baik daring maupun luring yang diadakan pemerintah ataupun instansi tertentu demi mengembangkan dan menambah wawasan saya dalam berbagai bidang. Nilai guru penggerak yang keempat yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi sosial, saya akan selalu bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung demi pengembangan proses pendidikan. Nilai kolaboratif akan selalu saya kembangkan dengan bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik. Pihak-pihak yang saya jadikan sebagai rekan untuk berkolaborasi adalah semua warga sekolah, wali murid, komite, dan berbagai macam organisasi di lingkungan saya. Dan nilai guru penggerak yang terakhir yaitu reflektif. Seorang guru harus terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah dilakukan dan dicapai, baik kelebihan ataupun kekurangannya. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan di masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap prestasi yang sudah saya raih dan hal apa yang perlu saya kembangkan dalam dunia pendidikan. Berikut kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, saya merefleksikan diri saya melalui peserta didik. Anak didik adalah yang paling memahami kelebihan dan kekurangan kita dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, mereka menjadi salah satu yang saya jadikan reflektor untuk diri saya. Dengan mendapat masukan dan penilaian dari anak-anak, saya akan berusaha lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan yang kedua, saya selalu merefleksikan diri saya sendiri dengan cara merenung, melihat hasil pekerjaan, dan meminta masukan kepada kepala sekolah dan rekan guru. Semoga apa yang saya lakukan dapat membuat saya menyadari kelemahan dan berusaha belajar agar bisa semakin lebih baik ke depannya.